Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Gak ada habis-habisnya. Sampai kapan orang itu seperti ini? Sampai kapan Abu Thalib seperti itu? Terus menerus, tidak ada batasnya. Sampai kapan? Gak ada batas. Tidak ada batas. Tidak ada matinya lagi. Terus menerus. La haula wala quwwata illa billah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang yang paling ringan azabnya kelak di yaumul qiyamah, di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling ringan disebutkan oleh Nabi. Siapa itu? Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib semasa hidupnya banyak membela dakwah Nabi, banyak membantu Nabi alaihi salatu wassalam meskipun mati di atas kemusyrikannya. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, laula ana, kalau bukan karena syafaatku, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Thalib itu akan berada di kerak neraka jahanam. Niscaya ia akan berada di kerak neraka jahanam. Namun karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhawdahin minan nar. Dhawdah itu cuma api yang membakar cuma sebatas mata kaki saja, enggak lewat itu. Enggak melebihi mata kaki. Cuma sampai segitu aja. Wa huwa munta'ilun bina'alain. Dipakaikan untuk Abu Thalib 2 terompah, 2 sendal dari api neraka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghli bihima dimaghuh, mendidih otaknya. Bayangkan kaki yang terbakar, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, namun yang mendidih adalah otak. Bayangkan. Ini azab yang paling ringan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Azab yang paling ringan. Ringan sekali. Di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini coba kalau misalnya kita terinjak bara api dengan kaki kita, dengan kaki telanjang tanpa ada sendal. Ada bara api yang sangat panas, kita tidak melihatnya, terinjak. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Mungkin beberapa saat kita nggak bisa berbicara. Otak kita ini tidak berjalan. Nggak tahu kita harus berbuat apa. Nggak tahu kita harus berbicara apa, jemaah yang dimuliakan Allah. Seakan-akan nafas kita ini terhenti. Ini baru bara api di dunia yang kita injak. Ya. Seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bayangkan azab di yaumul qiyamah. Azab di yaumul qiyamah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang tadi disebutkan cuma diberikan kepada sebagian kuffar oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat yang lebih sharih lagi diberikan kepada Abu Thalib. Pakai sendal dari api neraka, kemudian otaknya itu mendidih. Bayangkan bagaimana sakitnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Gak ada habis-habisnya. Sampai kapan orang itu seperti ini? Sampai kapan Abu Thalib seperti itu? Terus menerus, tidak ada batasnya. Sampai kapan? Gak ada batas. Tidak ada batas. Tidak ada matinya lagi. Terus menerus. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Ini baru kita berbicara azab yang paling ringan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Wallahi kalau kita baca yang seperti ini, kita takut jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita takut. Namun, apa mau kita katakan, diri kita ini selalu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita ini yang terlalu lemah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah.
Dan fitnah itu begitu menyambar hati-hati kita. Siang dan malam kita melakukan dosa. Siang dan malam kita terjatuh ke dalam pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari. Jamaah yang saya muliakan, kalau kita mau jujur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, mungkin kita akan mengatakan bahwa lembaran kertas ataupun buku yang terisi lembaran 50 lembar padanya nggak cukup untuk menulis dosa kita dalam satu pekan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nggak cukup. Saking banyaknya dosa kita. Ya. Entah apa yang telah kita perbuat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah.